atas nama Saiful Kasla bin Sulaiman melawan Aulia Rahmah binti Afriza. Silakan pemohon berada di sebelah kanan majelis, tempat yang sudah kami siapkan. Termohon berada di sebelah kiri majelis. Baik pemohon dan termohon, kami sampaikan bahwa pemeriksaan perkara ini adalah pemeriksaan perkara bernomor 24 garing PDTG PDT-G garing 2024 garing PA Padang antara Emrodi bin Sulaiman melawan Aulia Rahmah binti Afriza. Apakah saudara bernama Emrodi? Benar yang mulia. Ada identitas yang saudara bawa hari ini? Ada yang mulia. Apa bentuknya? KTP yang mulia. Silakan diajukan ke hadapan majelis. Baik yang mulia. Terima kasih. Sudah benar identitas saudara sama dengan identitas yang termuat dalam permohonan saudara. Silakan kembali ke tempat. Apakah saudara yang bernama Aulia Rahmah? Ada identitas yang saudara bawa hari ini? Apa? Silakan diperlihatkan di hadapan hakim. Terima kasih. Ternyata KTP yang saudara ajukan sama dengan identitas yang termuat dalam permohonan yang diajukan oleh Emrodi, dan majelis berkesimpulan bahwa saudara berdua punya legal standing dalam perkara ini sebagai pemohon dan termohon yang ada dalam perkara. Saudara pemohon Emrodi dan saudara termohon Aulia Rahmah, sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh saudara Emrodi, perkara ini terkait dengan izin untuk menceraikan termohon Aulia Rahmah. Oleh karenanya di awal sidang ini majelis perlu mengingatkan utamanya terhadap saudara Emrodi sebagai inisiator pengajuan dalam perkara ini. Saudara Emrodi, perkara ini terkait dengan perceraian. Dalam agama Islam, perceraian itu boleh, tapi perceraian itu haruslah dinilai sebagai alternatif terakhir. Ibarat emergency exit di pesawat. Dia tidak boleh digunakan kecuali pesawatnya sudah mau hancur, kecuali kondisinya sudah darurat. Karenanya dalam Islam itu dikatakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Apalagi dampak dari perceraian itu tidak hanya kepada saudara berdua. Saudara masih muda, lanteng, bisa cari istri yang baru. Si Aulia juga begitu, cantik, masih muda. Andai pun bercerai dapat suami yang lebih ganteng dari si Sanju. Tapi kan perceraian itu tidak hanya berdampak kepada saudara. Yang terkena dampak perceraian hebat itu justru orang yang tak tahu apa-apa dengan persoalan saudara berdua. Saudara tahu siapa itu? Siapa? Iya, anak-anak saudara berdua itu yang terkena dampak besar, bukan kepada saudara. Oleh karenanya, alangkah lebih baik keinginan saudara Rudi ini dipertimbangkan lagi untuk menurunkan niatnya mencerai. Bersedia begitu? Tidak bersedia. Oke. Walaupun saudara Rudi tidak bersedia, tapi kami perlu sampaikan sesuai dengan maksud Perma nomor 1 tahun 2016, setiap perkara yang masuk di pengadilan itu harus ditempuh proses mediasi terlebih dahulu. Ini wajib dilaksanakan
kecuali terhadap perkara-perkara tertentu yang memang dikecualikan tidak wajib dimediasi. Tapi perkara ini perkara perceraian wajib dimediasi dan kedua belah pihak hadir hari ini. Tujuan mediasi itu untuk mengupayakan bagaimana rumah tangga saudara ini bisa berlanjut lagi, mengumpulkan hal-hal yang terserak, miskomunikasi yang terjalin antara saudara berdua. Saudara akan difasilitasi oleh seorang mediator, baik dari kalangan hakim atau mediator non hakim. Ini di-share di grup Sebagaimana yang terpampang di ruang sidang ini. Ini ada daftar dari mediator. Nomor 1 sampai nomor 5 ini mediator dari kalangan hakim. Yang nomor 6 sampai nomor 12 ini mediator yang bukan hakim. Mereka ini dosen-dosen dari Fakultas Syariah IAIN UIN Imam Bonjol Padang. Doktor semua ini. Jadi Bapak Ibu boleh memilih nanti ya di antara mediator yang terpampang. Nah, mediasi ini juga ketentuannya, kalau saudara berdua nanti memilih mediator dari kalangan hakim, itu gratis biayanya. Tapi mediasi itu tidak boleh dilaksanakan di luar. Mediasi itu kalau memilih mediator hakim, mediasinya itu harus dilaksanakan di gedung pengadilan ini, di ruangan yang sudah kami siapkan. Tapi kalau Bapak dan Ibu nanti memilih mediator yang bukan dari kalangan hakim, itu berbayar. Nah, kalau dosen yang dipilih nomor 6 sampai nomor 12 ini berbayar. Nah, berapa biayanya? Silakan nanti disepakati dengan mediator. Nah, tapi biasanya kami mendengar 125.000 satu perkara atau 150.000. Dan keistimewaannya, kalau memilih mediator yang bukan hakim, mediasi itu boleh dilaksanakan di hotel, boleh di rumah, boleh di kampus, boleh di luar gedung pengadilan ini. Tapi silakan Bapak Ibu memilih. Laksanakan mediasi ini dengan beritikat baik, sebab ada risikonya. Apa risikonya? Kalau pemohon tidak beritikat baik melaksanakan mediasi ini, perkaranya bisa di-NO loh. Kenapa? Karena tidak mau melaksanakan hukum acara. Kalau termohon aulia yang tidak beretikat baik melaksanakan mediasi ini, bisa dikenakan biaya untuk mediasi. Nah, jadi laksanakanlah ya sebaik mungkin dengan etikat baik mediasi. Bisa paham dengan penjelasan ini, termohon dan termohon? Bisa ya mulia. Ini kewajiban majelis untuk memberitahu penjelasan terkait dengan kalau saudara berdua sudah paham, silakan maju ke depan untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi yang sudah kami sampaikan secara lisan. Silakan. Mau dibaca lagi silakan, mau tanda tangani saja silakan, tapi apa yang akan saudara tanda tangani ini itu sudah yang kami jelaskan tadi soal mediasi. Oke, silakan. Baik, kembali silakan. Saudara pemohon dan termohon sudah menandatangani formulir kesepakatan mediasi, artinya saudara berdua sudah beritikat baik untuk melaksanakan mediasi. Sekarang kita menempuh mekanisme berikutnya. Saudara punya hak terlebih dahulu untuk memilih mediator yang sudah kami sampaikan tadi. Apakah saudara berdua, saudara pemohon dan termohon akan memilih sendiri atau mau menyerahkan kepada majelis hakim? Saya serahkan kepada majelis hakim untuk memilih mediatornya yang mulia. Saudara termohon begitu? Sepakat dengan suaminya? Karena bagaimanapun ini si Sanjung ini sampai saat ini masih suami saudara. Kami perlu memperhatikan. Saudara hakim anggota 1 dan saudara hakim anggota 2, ini para pihak telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih mediator. Siapa yang kita siapkan untuk perkara ini sebagai mediatornya?
Oh iya. Baik, saudara pemohon dan termohon, majelis sudah sepakat terkait dengan mediator untuk memfasilitasi saudara dalam perkara ini. Ya, ini mediatornya bernama siapa? Atika. Ya, ini mediatornya kami sepakat Atika. Oleh karenanya kami bacakan ya hasil penetapan mediatornya. Penetapan nomor 24 garing PDT-G garing 2024 garing PA Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Majelis Pengadilan Agama Padang nomor 24 garing PDT-G garing 2024 garing PA Padang memperhatikan permohonan pemohon nomor 24 garing PDT-G garing 24 garing PA Padang dan seterusnya tanggal sekian, dan memperhatikan penetapan majelis hakim penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang nomor sekian tentang penunjukan majelis hakim perkara nomor 24 garing PDT-G dan seterusnya. Majelis hakim menetapkan menunjuk saudara Atika sebagai mediator dalam perkara nomor 24 garing PDT-G dan seterusnya antara Emrodi bin Sulaiman melawan Aulia Rahmah binti Afriza. 2. Memerintahkan pemohon dan termohon agar melaksanakan mediasi yang akan difasilitasi oleh mediator bernama Atika selama 30 hari dan memerintahkan mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim secara tertulis. Demikian penetapan nomor 24 terkait dengan penunjukan mediator. Sudah kami tetapkan saudara termohon dan termohon. Ya, habis sidang ini saudara berdua bisa bertemu dengan mediator ya yang sudah kami tunjuk. Nanti saudara berdua akan dituntut oleh petugas kami untuk menghadap mediator yang sudah ditetapkan. Sebelum persidangan ini kami undang, ada yang saudara mau tanyakan? Tidak ya. Sidang perkara ini ditunda dan akan dibuka lagi hari Sabtu tanggal 8 Januari 2024 untuk memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon menempuh proses mediasi. Diberitahu pemohon dan termohon agar hadir pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2024 itu tanpa dipanggil lagi dengan surat. Oke, selesai ya. Sidang tanggal 1 sudah selesai. Kita masuk di sidang berikutnya, sidang kedua tanggal 8 Januari 2024 setelah mediasi dilaksanakan. Sidang Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Sidang Pengadilan Agama Padang pada hari ini Sabtu tanggal 8 Januari 2024 untuk memeriksa perkara nomor 24 garing PDT-G garing 2024 garing PA Padang dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk para pihak dihadirkan ke persidangan. Sudah hadir pre-memori saudara pemohon Emrodi dan saudara termohon Aulia Rahmah. Hari ini adalah sidang kedua. Berdasarkan berita acara sidang tanggal 1 Januari 2024, saudara berdua telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi. Pertanyaan kami, apakah perintah itu sudah dilaksanakan? Apakah mediasi antara saudara sudah dilaksanakan dengan mediator? Sudah ya mulia. Majelis hakim sudah menerima laporan dari mediator terkait dengan proses mediasi saudara berdua. Menurut laporan mediator, ternyata mediasinya gagal. Kami tanyakan kepada saudara pemohon dan termohon, apakah benar adanya? Benar ya mulia.
ada perubahan sikap dengan kegagalan ini menjadi berhasil? Karena saudara punya hak untuk merubah lagi di persidangan hasil soal mediasi ini. Tetap seperti laporan mediator ini. Saya rasa sama saja yang mulia. Baik, terima kasih. Artinya mediasi tidak berhasil. Oleh karenanya sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Selanjutnya agendanya kita akan bacakan permohonan saudara pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang nomor 24. Kami tanyakan kepada termohon, saudara termohon, apakah saudara sudah mendapatkan salinan permohonan dari pemohon waktu saudara dipanggil kemarin di sidang pertama? Terima kasih. Kita bacakan permohonan pemohon, silakan dibacakan pre memori. Permohonannya itu silakan mau dibacakan oleh pemohon atau dibantu oleh majelis hakim untuk membacakan. Sudah dibacakan? Terima kasih pemohon, saudara termohon. Tadi kita sudah bacakan permohonan dari pemohon yang ternyata tidak ada perubahan dari pemohon. Terhadap permohonan ini, saudara punya hak untuk menjawabnya, baik secara lisan maupun secara tertulis. Pertanyaan kami, apakah saudara akan menjawab permohonan pemohon ini secara lisan atau secara tertulis? Saya akan mengajukan jawaban secara tertulis, kemudian jadi saya mohon kepada ketua majelis agar memberi waktu dengan menunda persidangan untuk menyiapkan jawaban tersebut. Terima kasih. Karena termohon akan menjawab permohonan pemohon secara tertulis dan pada hari ini belum siap dengan permohonan tertulis itu, maka sidang ini ditunda untuk memberikan kesempatan kepada termohon menyiapkan jawaban tertulisnya. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang ditunda dan akan dibuka lagi hari Sabtu tanggal 15 Januari 2024 untuk agenda jawaban. Diberitahu para pihak agar hadir tanpa dipanggil dengan surat. Sudah ditutup, kita lanjut ke sidang keempat. Sidang Pengadilan Agama Padang pada hari ini Sabtu tanggal 22 Januari 2024 untuk memeriksa perkara nomor 24 dan seterusnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara pemohon dan saudara termohon, kembali kami mengingatkan bahwa persoalan saudara berdua ini adalah persoalan penting dalam agama, persoalan nasib anak saudara berdua. Karenanya kami masih berharap saudara dapat rukun lagi melanjutkan rumah tangga saudara. Ada perubahan sikap saudara pemohon terkait ini? Tidak ada yang mulia. Terima kasih. Kalau begitu sidang ini tetap akan dilanjutkan. Saudara termohon, ada upaya saudara? Tidak yang mulia. Saudara setuju atau keberatan diceraikan oleh pemohon? Apakah karena ada pihak ketiga atau bagaimana? Iya saudara, iya yang mulia. Sidang dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang tanggal 15 Januari 2024, agenda sidang hari ini adalah untuk jawaban dari termohon. Apakah jawabannya sudah saudara siapkan? Sudah yang mulia. Silakan diajukan. Saudara bikin berapa rangkap? Bikin 2 rangkap yang mulia. Baik, silakan diajukan. Oke, sudah ke sini. Silakan saudara termohon mengambil 1 eksemplar dari jawaban termohon. Ini saja ya. Silakan kembali ke tempat. Kita bacakan jawaban dari termohon. Ada perubahan dari jawaban saudara? Tidak ada yang mulia. Saudara pemohon, saudara bisa paham dengan jawaban yang sudah dibacakan tadi? Sangat paham yang mulia. Saudara punya hak untuk menjawab lagi. Namanya replik. Namanya replik bukan jawaban.
replik. Saudara punya hak untuk mengajukan replik itu baik secara lisan maupun secara tertulis. Saudara mau memilih apa? Saya akan memberikan jawaban replik secara tertulis yang mulia, dan berikan saya waktu untuk menyelesaikan jawabannya tersebut. Jangan jawaban lagi, repliknya tersebut. Oke, karena pemohon akan mengajukan replik secara, jadi hakim anggota sabar dulu ya. Nah, karena ini masih dalam perannya ketua majelis. Karena pemohon memilih untuk mengajukan replik secara tertulis dan ternyata belum disiapkan hari ini, maka majelis punya alasan untuk menunda sidang ini untuk memberikan kesempatan kepada pemohon menyusun replik. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan menyatakan sidang perkara ini ditunda dan akan dibuka lagi minggu depan hari Sabtu tanggal 29 Januari 2024 untuk replik. Diberitahu para pihak akan hadir pada hari itu tanpa dipanggil lagi dengan surat. Selesai sidang tanggal 29 ya. Nah, sidang tadi tanggal 22 ya. Nah, yang keempat berarti tanggal 29 untuk replik ya. Baik. Sidang Pengadilan Agama Padang pada hari ini Sabtu tanggal 29 Januari 2024 untuk memeriksa perkara nomor 24 dan seterusnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selesai ya, selesai jawab menjawab. Sekarang kita masuk ke sidang berikutnya, sidang ke-6 untuk pembuktian yang untuk menyimak. Jadi replik, setelah replik ada kesempatan duplik, ya, itu yang terakhir. Anggap di sidang kemarin terakhir itu adalah duplik dari termohon. Saudara pemohon dan termohon, ini kesempatan jawab menjawab kita akhiri dan kita anggap selesai. Sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian dan ini dibebankan pertama kepada pemohon. Ini harus ada narasinya ya. Ke siapa dibebankan pembuktian pertama? Karena ini menentukan salah dalam pembebalan bukti itu berakibat ketidakadilan. Siapa yang menggugat, dia yang membuktikan. Tapi tidak seluruhnya seperti itu. Tergantung siapa yang lebih bisa membuktikan, yang lebih mudah membuktikan. Itu dalam hukum acara sudah ada ya. Karena contohnya negatif non sum verbanda. Ya, membuktikan sesuatu yang tidak ada tidak mungkin dibuktikan oleh bukti. Oke. Apakah saudara pemohon sudah siap dengan buktinya hari ini? Sudah siap belum ya? Sudah siap. Apa bukti yang mau diajukan? Saya akan memberikan keterangan tentang screenshot chat termohon dengan laki-laki lain yang mulia. Saudara mau mengajukan perceraian? Apakah tidak ada bukti surat yang saudara mau ajukan? Bukti surat. Bagaimana saudara mau membuktikan nanti? Karena perceraian itu harus dibuktikan lebih dahulu dengan adanya perkawinan. Apakah saudara mau membuktikan adanya perkawinan saudara? Ada yang mulia. Bagaimana saudara mau, dengan apa saudara membuktikan? Saya akan membuktikan dengan akta nikah. Ya, ada fotokopi kutipan akta nikah. Jadi dikejar dulu bukti surat ya. Karena dalam hukum acara bukti surat itu, hukum acara perdata, bukti surat itu penting. Ya. Karena kalau bukti suratnya itu autentik, nilai kekuatan pembuktiannya itu sempurna dan mengikat. Sementara saksi itu bebas tidak mengikat. Oke. Mana bukti surat yang saudara mau ajukan? Silakan diajukan ke hadapan majelis. Ini fotokopi kutipan akta nikah saudara. Iya. Mana yang aslinya? Yang aslinya tinggal di rumah. Oh aja sekalian. Nanti rumit nanti. Silakan bawa saksinya. Ini yang aslinya. Nanti ditunda lagi untuk mengambil.
Ya, ini yang asli. Silakan termohon maju ke majelis. Begitu ya. Jadi yang saksi bukti ini diperlihatkan kepada pihaknya, pihak lawannya supaya dia bisa memberikan pendapat. Saudara termohon, ini bukti surat yang diajukan oleh termohon suami saudara berupa fotokopi kutipan akta nikah pemohon dengan termohon. Ini. Bagaimana penilaian saudara? Ini yang aslinya. Sama atau tidak? Sama yang mulia. Sama. Berarti ini benar diambil di fotokopi dari asli surat nikah saudara? Benar. Silakan, terima kasih. Bukti ini diakui oleh istri. Silakan kembali ke tempat. Artinya bukti surat ini apa? Bukti surat ini diakui oleh termohon. Di samping buku ini, surat ini punya nilai sempurna dan diikat dan tidak dibantah oleh pihak lawan. Sudah, ada lagi bukti surat yang mau diajukan? Tidak ada. Cukup satu itu. Oke. Selain bukti surat, ada bukti lain yang saudara mau ajukan? Ada yang mulia. Apa itu? Yang sebelum yang saya sampaikan yang tadi yang mulia, Saksi. saksi dan ada bukti screenshot sama. Wah, Ya. kalau begitu screenshot itu juga bukti surat. Oh, bukti surat. Ya, walaupun dia dikategorikan sebagai bukti elektronik. Nah, jadi itu masuk bukti surat ya. Ya, bukti surat. Oke, artinya ketika ditanyakan apakah selain dari fotokopi kutipan akta nikah ini ada bukti surat lain yang saudara mau ajukan? Ada yang mulia. Apa itu? Bukti Silakan diajukan. Mana? Silakan. Oke, silakan maju. Ini dia. Ini foto apa? foto screenshot chat termohon dengan laki-laki lain. Laki-laki. Ini untuk membuktikan apa ini? Chat ini. Untuk membuktikan bahwa benar termohon berselingkuh dengan pria lain. Silakan maju, saudara termohon. Ini dari mana saudara mengambil screenshot? Dari WA. Ya, WA siapa? saat termohon Ini ada di WA saudara. Ada yang mulia. Mana? Oke, ya. Bagaimana penilaian saudara? Ini ada chat antara saudara dengan laki-laki lain bernama Yong Balitra. Iqbal. Nah ini, bagaimana pendapat saudara ini? Benar ini? Pernah saudara melakukan chattingan dengan Iqbal? Jadi ini benar, kontennya benar. Silakan balik ke Pak. Memang suka selingkuh. Ada lagi bukti surat yang lain? Kalau untuk bukti surat itu tidak ada yang mulia. Selanjutnya ada bukti apa yang saudara majukan? Yang ingin saya ajukan yaitu saksi yang mulia. Sekarang sudah dibawa saksinya? Sudah teman Pak? Sudah ada. Sudah yang mulia. Berapa orang? 2 orang saksi laki-laki. Silakan kedua orang saksi itu dipanggil memasuki ruangan sidang. Dipanggil saksi-saksi dari perkara nomor 24/BT G/2024/PA Padang sebagaimana saksi untuk memasuki ruang sidang utama. Silakan, bapak-bapak menempati kursi yang sudah kami siapkan untuk saksi. Silakan. Bapak berdua dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi. Bersedia untuk jadi saksi? Boleh kami minta identitas diri dari calon saksi? Silakan. Ada KTP-nya bapak berdua? Oke, sudah selesai, sudah. Sebelum saksi memberikan keterangan, saksi harus disumpah terlebih dahulu menurut tata cara agama yang diikuti. Menurut identitas saksi, saksi berdua ini beragama Islam. Oleh karenanya disumpah menurut tata cara agama Islam. Apakah saksi bersedia disumpah? Silakan saksi berdua berdiri. Saya tuntut mengambil sumpah.
berdiri. Sudah saya coba, sekarang duduk kembali. Saudara saksi, menurut ketentuan hukum acara, saksi itu harus diambil keterangannya satu persatu. Oleh karenanya, kami akan ambil keterangan saksi Gazi. Karenanya kami akan mengambil keterangan Gazi terlebih dulu, sementara saksi Gani. Sementara saksi Gani mohon di luar persidangan dulu, di luar ruangan. Nanti selesai kami mengambil keterangan saksi Gani, nanti kami akan panggil untuk menghadap. Silakan kembali. Jadi satu-satu ya. Untuk sumpahnya silakan sekaligus, tapi untuk mengambil keterangannya tidak boleh berhadapan. Dua. Kami ambil keterangan. Di memori ya. Ini sudah pukul 12.00. Oke, sudah selesai. Kita dulu. Kita periksa satu ini ya, biar ini ya. Saksi kedua tidak usah. Saudara saksi, saudara sudah disumpah untuk memberikan keterangan yang saudara tahu kedua. Ya, berikan keterangan, jangan memberikan keterangan yang saudara tidak tahu. Oke, kami silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Yang benar ya. Saudara saksi, saudara kenal dengan pemohon? Kenal ya. Apa hubungan saudara sehingga saudara kenal dengan pemohon? Pemohon adalah adik kandung saya. Saudara kenal dengan perempuan yang berada di sebelah kanan saudara? Kenal ya. Apa hubungan termohon? Itu namanya termohon. Apa hubungannya dengan pemohon? Ya, hubungan mereka keduanya. Mereka adalah pasangan suami istri. Saudara hadir ketika keduanya menikah dulu? Hadir ya. Hadir. Setelah menikah mereka tinggal di mana? Di jalan. Ya, dan seterusnya. Setahu saudara, mereka sudah punya anak sekarang. Sudah ya. Setahu saudara, bagaimana kondisi rumah tangga mereka sekarang? Awalnya baik-baik saja ya. Tapi setelah adanya nampak dari saya, saudari termohon itu melakukan perselingkuhan, akhirnya seringlah saya bercocok Bertengkar. Oke. Saudara pernah melihat langsung pertengkaran antara pemohon dan termohon? pernah ya. Berapa kali saudara pernah melihat? Sekali waktu itu ya. Sekali. Kapan itu? Jadi ya, kapan pertengkaran itu? Ketika saya sedang mengunjungi rumah adik saya hari Sabtu tanggal 1 Januari. Bentuk pertengkarannya itu seperti apa ketika itu? Pertengkarannya melalui lisan. Pertengkaran mulut. Apakah ada pertengkaran fisik waktu itu? Tidak. Apakah mereka saat ini masih tinggal serumah? Sepengetahuan saya tidak. Sejak kapan itu? Sejak tanggal 12 Januari 2020. Apakah saudara kenal dengan laki-laki selingkuhan termohon itu? Tidak ya. Dari mana saudara pastikan kalau termohon itu berselingkuh dengan Iqbal? Karena ketika saya lagi berada di suatu tempat di daerah dinamakan dengan Bukit Tinggi, saya menampak adik ipar saya ini jalan dengan seorang laki-laki ini. Saudara tidak kenal dengan laki-laki itu? Tidak ya. Apakah saudara yakin mereka berdua sedang berselingkuh? Yakin ya. Apa menjadi petunjuk bagi saudara kalau mereka saat itu ada hubungan spesial? Saya ada mempunyai fotonya yang bilang ketika dia sedang bergandengan ke tangan. Bergandengan tangan. Suap-suapan. Apakah laki-laki yang nampak dalam foto itu sama dengan laki-laki yang bergandengan waktu di jam gadang Bukit Tinggi itu? Sama ya. Jadi digali ya. Jadi itu upaya penggalian fakta. Dikejar terus sedetail-detailnya sampai hakim yakin apa yang mau dikejar. Jadi kalau umpamanya perkara kebendaan, ya umpamanya terkait dengan harta gunung ini, rumah, kejar terus. Kalau perlu tanyakan ke pihak pemohon, tanyakan ke pihak yang mengajukan saksi itu, apakah sudah
sudah terkejar apa yang diinginkan oleh penaju ini. Karena yang punya yang lebih tahu apa yang dikejar dari saksi ini kan pemohon ini yang mengajukan. Sekarang kita tanyakan ke pemohon. Saudara pemohon, majelis sudah memberikan pertanyaan kepada saksi yang saudara ajukan. Apa ada yang perlu diperdalam kepada saksi? Pertanyaan lain selain yang sudah kami tanyakan. Nah, itu makanya penting. Kenapa? Karena yang lebih tahu apa yang dibutuhkan keterangannya dari saksi ini adalah pemohon. Oleh karenanya jangan lupa memberikan kesempatan bertanya itu kepada pihak yang mengajukan, termasuk pihak yang lawannya. Jadi pertanyaan itu jangan diborong oleh majelis hakim. Majelis hakim itu hanya mereka-reka apa yang kira-kira ditanyakan. Nah, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Menurut saya tidak ada. Saudara termohon, saudara apa perlu memperdalam pertanyaan lain kepada saksi di luar yang sudah ditanyakan oleh majelis hakim? Kalau ada, silakan diburu saksi itu untuk memperdalam. Bisa saja termohon membantah untuk mengejar selingkuhan tadi itu dengan pertanyaan lain. Oke, terima kasih saudara saksi. Saudara sudah memberikan keterangan di persidangan ini. Keterangan saudara sudah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini untuk kami pertimbangkan dalam mengambil putusan perkara ini. Terima kasih. Saksi boleh meninggalkan ruangan sidang. Nah, ya, jadi dianggap ya saksi ini sudah keluar, sudah dipanggil saksi berikut. Sudah selesai, saudara pemohon. Kami sudah memeriksa 2 orang saksi saudara. Apakah ada saksi lain yang ada bukti lain yang mau diajukan? Tidak ada. Terima kasih. Saudara termohon, sekarang kesempatan saudara. Saudara punya hak untuk membela diri dengan mengajukan bukti-bukti. Apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti di persidangan ini? Tidak ada yang mulia. Oke, tidak mengajukan bukti apapun? Oke, karena termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, maka agenda pembuktian dinyatakan sudah selesai dan agenda berikutnya adalah kesimpulan. Saudara pemohon dan termohon, saudara punya hak untuk mengajukan kesimpulan secara tertulis atau secara lisan. Apakah saudara akan memilih secara tertulis atau secara lisan? Saya akan memilih menyampaikan kesimpulan secara tertulis. Termohon, Saya juga begitu. sidang ini ditunda dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang ini ditunda dan akan dibuka lagi minggu depan tanggal 12 Februari 2024 dengan agenda kesimpulan. Diberitahu para pihak agar hadir tanpa dipanggil lagi dengan surat. Ya, selesai ya. Kesimpulan tinggal baca putusan. Ada yang mau ditanyakan? Ini sudah pukul 17. Dari cerita kita tadi, saya mau saudara-saudara punya keseragaman, tidak ada disparitas sikap. Ya. Itu sederhana ya, itu standar, itu acara standar. Tapi di dalam persidangan akan banyak umpamanya. Ya mungkin di sidang tertentu pembuktiannya hanya menghadirkan 1 orang saksi lalu ditunda untuk pemeriksaan saksi berikutnya. Apalagi pengacara ini kan semakin lama sidangnya semakin bagus. Nah, menyangkut uang jalannya, gitu. Jadi itu tergantung di persidangan, ya tergantung di persidangan. Tapi setidaknya itu yang penting. Yang penting bagaimana memberikan kesempatan untuk memeriksa saksi ya. Pertama tadi memperlihatkan bukti surat. Ya, kesempatan itu harus diperlihatkan kepada pihak lawannya. Itu di majelis. Itu penting. Termasuk kesempatan mengajukan pertanyaan kepada para pihak. Berikan kesempatan para pihak untuk bertanya kepada saksi. Jangan mencukupkan kepada majelis hakim. Karena saksilah, karena pihaklah yang lebih tahu apa yang perlu dikejar dari saksi. Oke, ada yang mau ditanyakan?
mudah-mudahan nanti di ujian sidang semuanya yang seperti ini. Sekali lagi ya, jangan terpengaruh. Jadi kokohkan hukum acara ini, jangan terpengaruh dengan sidang di pengadilan nanti, karena banyak yang di skip ya untuk mempercepat waktu. Nah, jangan terpengaruh. Yang benar itu seperti yang kita praktekkan hari ini. Yang benar itu justru bukan di pengadilan nanti. Ya, kecuali nanti ada perkara tertentu yang pengacaranya serius, majelisnya kemungkinan serius, perkaranya juga serius. Tapi kalau perkara perceraian biasanya itu bagaimana bisa cepat saja. Jangan saudara-saudara sampai terpengaruh dalam persidangan ujian persidangan. Oke ya, udah mau mempertanyakan? Clear ya? Pas. Ya, pas. Ada. Kalau udah, tinggal itu dibagi, kan sudah ada dokumentasinya, ya, narasinya silakan, tapi substansinya dapat. Substansinya dapat. Ya, termasuk antara narasi-narasi menjelang agenda persidangan. Cukup ya? Terima kasih. Begitu Pak Taufik. Pertemuan kita pada